Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Dewi Noviana, NPM 2023-145-70030, dengan partner saya sebelah kanan. Dengan saya Presiden Badana Faridi dengan nomor NPM 2025-145-457. Dan sebelah kiri saya. Dengan saya Jalina Nabila dengan nomor NPM 2025-145-003. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar bisnis. Teman-teman, kami menyampaikan materinya menggunakan fitur suara AI. Pada suara laki-laki yang pertama itu disampaikan oleh Kak Fathudin Ramadhani Al-Farizi. Dan pada suara yang kedua perempuan itu disampaikan oleh Dewi Noviana. Dan pada bagian yang ketiga atau yang terakhir suara laki-laki itu disampaikan oleh Kak Jaldin Akma Akila. Secara umum, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan menghasilkan keuntungan melalui proses produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. Kata bisnis sendiri berasal dari kata bisnis yang bermakna kesibukan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Bisnis bukan hanya sekadar aktivitas jual beli, melainkan mencakup seluruh proses yang berhubungan dengan penciptaan nilai, value creation, bagi pelanggan. Artinya, bisnis berusaha menyediakan sesuatu yang bermanfaat, dibutuhkan, atau diinginkan oleh masyarakat, lalu menukarnya dengan imbalan berupa uang atau bentuk lain yang bernilai. Dalam praktiknya, bisnis dapat berbentuk kecil seperti usaha rumahan, menengah seperti perusahaan keluarga, hingga besar seperti korporasi multinasional. Bisnis juga bisa berbentuk formal, memiliki badan hukum dan izin resmi, maupun informal, masih sederhana dan belum berbadan hukum. Pengertian bisnis menurut para ahli. Setelah mengetahui pengertian bisnis berdasarkan KBBI, kini saatnya kita mengetahui pengertian bisnis menurut para ahli. Diambil dari beberapa sumber, pengertian menurut para ahli sebagai berikut. 1. Brown dan Petrello. Brown dan Petrello menyatakan bahwa bisnis adalah suatu lembaga yang dapat membuat suatu hasil produksi, baik itu dalam bentuk barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha serta dapat memenuhi kebutuhan para usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau swasta dengan tujuan untuk mencapai suatu keuntungan atau tidak. 2. Steinfort. Menurut Steinfort, bisnis adalah sebuah lembaga atau badan usaha yang dapat menciptakan barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan dari masyarakat semakin meningkat, maka barang dan jasa yang dihasilkan dari lembaga bisnis akan semakin meningkat juga agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 3. Hooper. Hooper mengatakan bahwa bisnis adalah semua hal yang kompleks yang ada di dalam berbagai macam bidang, seperti penjualan dan industri, industri dasar, processing dan industri, manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, transportasi, asuransi, dan lain-lain yang kemudian semua bidang tersebut masuk ke dalam dunia bisnis secara menyeluruh. 4. Merriam-Webster. Menurut Merriam-Webster, bisnis adalah sebuah kegiatan, seperti pembuatan, pembelian, dan penjualan barang dan jasa yang kemudian ditukar dengan uang. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang termasuk bagian dari pekerjaan serta beberapa kegiatan yang sudah diselesaikan oleh perusahaan, toko, pabrik, dan sebagainya. Walaupun tujuan setiap bisnis bisa berbeda sesuai visi, misi, dan bidang usahanya, secara garis besar ada beberapa tujuan utama yang hampir selalu menjadi landasan dari aktivitas bisnis, yaitu mencari keuntungan, profit-oriented. Tujuan paling mendasar dari bisnis adalah memperoleh laba atau keuntungan finansial. Keuntungan ini penting agar usaha bisa terus berjalan, berkembang, dan bertahan dalam jangka panjang. Tanpa keuntungan, bisnis akan sulit untuk membiayai operasional maupun melakukan ekspansi. Memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Bisnis hadir untuk memberikan solusi atas kebutuhan maupun keinginan masyarakat. Semakin sesuai produk atau jasa yang ditawarkan dengan kebutuhan konsumen, semakin besar peluang bisnis tersebut untuk berhasil. Menciptakan nilai tambah, value creation. Bisnis bukan hanya menjual barang, melainkan menciptakan nilai tambah. Contoh, mengolah bahan mentah menjadi produk jadi,
memberikan layanan purna jual, atau menghadirkan pengalaman berbeda bagi pelanggan. Menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya bisnis, peluang kerja terbuka lebih luas. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena banyak orang mendapatkan penghasilan dari bekerja di perusahaan atau usaha tertentu. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bisnis yang sehat akan mendorong perputaran ekonomi. Kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi akan saling terkait dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah maupun negara. Menjamin keberlangsungan usaha. Tujuan lain adalah mempertahankan eksistensi. Bisnis yang sukses bukan hanya mampu bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan pasar. Memberikan manfaat sosial. Selain aspek finansial, bisnis juga memiliki tanggung jawab sosial. Misalnya dengan program CSR, Corporate Social Responsibility, pelestarian lingkungan, atau pemberdayaan masyarakat sekitar. Berikut 5 pilar manajemen bisnis. Menjalankan bisnis bukan hanya soal menjual produk atau jasa. Di balik kesuksesan sebuah usaha, ada sistem manajemen yang kuat dan terstruktur. Nah, salah satu kunci untuk memastikan bisnis bisa berkembang dan bertahan dalam jangka panjang adalah dengan memahami 5 pilar utama dalam manajemen bisnis. 5 pilar ini bukan sekadar teori. Masing-masing punya peran penting yang saling melengkapi dalam menjaga operasional bisnis tetap berjalan lancar dan produktif. Yuk, kenali kelima pilar tersebut agar bisnis Anda makin siap bersaing. 1. Manajemen sumber daya manusia, SDM. Manusia adalah aset terpenting dalam sebuah bisnis. Tanpa tim yang solid, sehebat apapun ide bisnis Anda akan sulit diwujudkan. Karena itu, manajemen SDM menjadi fondasi pertama yang perlu diperkuat. 2. Manajemen operasional. Operasional adalah jantung dari kegiatan bisnis sehari-hari. Di sini, efisiensi dan efektivitas menjadi kunci. Manajemen operasional memastikan bahwa semua proses produksi atau layanan berjalan dengan baik, tepat waktu, dan berkualitas. 3. Manajemen keuangan. Keuangan adalah darah bagi setiap bisnis. Tanpa pengelolaan yang baik, bisnis bisa kehilangan arah meskipun memiliki pendapatan besar. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan teliti dan berkelanjutan. 4. Manajemen pemasaran. Tidak peduli seberapa bagus produk Anda, tanpa pemasaran yang tepat, konsumen tidak akan tahu keberadaannya. Manajemen pemasaran bertugas untuk menghubungkan produk atau jasa Anda dengan target pasar yang tepat. 5. Manajemen strategi. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah manajemen strategi. Ini adalah arah dan tujuan besar yang menentukan kemana bisnis akan melangkah. Tanpa strategi yang jelas, bisnis bisa berjalan tanpa arah. Jenis-jenis usaha. Di dunia usaha, pengelompokan jenis bisnis menjadi penting untuk memahami struktur dan strategi yang sesuai. Aspek yang sering dijadikan dasar klasifikasi bisnis, yaitu berdasarkan jenis kegiatan, bentuk kepemilikan, dan skala usaha. Ini jenis bisnis berdasarkan kegiatan. 1. Bisnis produksi berfokus pada kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuan utama dari usaha produksi adalah menciptakan produk yang dapat digunakan konsumen atau sebagai bahan baku untuk industri lain. 2. Bisnis perdagangan ialah perusahaan dalam kategori ini tidak memproduksi barang, melainkan membeli dan menjual kembali produk kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan dari selisih harga. Bisnis perdagangan. 3. Bisnis usaha ialah usaha yang bergerak di bidang jasa menawarkan keahlian, pengalaman, atau layanan tertentu tanpa menghasilkan produk fisik. 4. Bisnis pertanian dan peternakan ialah jenis kegiatan usaha ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, baik melalui pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Produk yang dihasilkan bisa berupa hasil panen, hasil laut, atau hasil ternak yang dijual langsung atau diolah lebih lanjut. Bisnis pertanian dan peternakan. Jenis bisnis berdasarkan kepemilikan. 1. Usaha perseorangan. Usaha ini dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Modal, keuntungan, dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik. 2. Firma bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama di bawah satu nama. 3.
Persekutuan komanditer CV terdiri atas dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. Struktur ini memberikan fleksibilitas dalam pembagian peran dan risiko usaha. 4. Persero terbatas PT, badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi dalam bentuk saham. Pemilik saham bertanggung jawab terbatas sesuai jumlah modal yang ditanamkan. 5. Koperasi ialah usaha bersama yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya berdasarkan prinsip kekeluargaan. 6. BUMN ialah usaha yang dimiliki oleh pemerintah dan dikelola untuk kepentingan umum. BUMN memiliki tanggung jawab sosial besar dan biasanya bergerak di sektor strategis seperti energi, transportasi, dan perbankan. Terakhir, jenis bisnis berdasarkan skalanya. 1. Usaha mikro memiliki karakteristik dengan jumlah tenaga kerja maksimal 5 orang dan omset tahunan di bawah 300 juta rupiah. 2. Usaha kecil mempekerjakan 6 hingga 20 orang dan memiliki omset tahunan antara 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Biasanya usaha ini sudah mulai memiliki struktur organisasi sederhana dan mulai menggunakan teknologi dasar. 3. Usaha menengah mencakup usaha dengan jumlah tenaga kerja 21 hingga 99 orang dan omset tahunan antara 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah. Usaha menengah sudah lebih mapan dari sisi manajemen dan operasional, serta memiliki potensi ekspansi yang lebih besar. 4. Usaha besar merupakan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang dan omset di atas 50 miliar rupiah per tahun. Perusahaan ini biasanya telah memiliki sistem manajemen modern, akses ke pasar global, serta pengaruh signifikan dalam industri. Pentingnya memahami klasifikasi bisnis, mengetahui jenis bisnis dari ketiga sudut pandang tersebut sangat bermanfaat dalam menyusun strategi jangka panjang. Bagi pelaku usaha pemula, informasi ini bisa menjadi panduan dalam memilih struktur usaha yang sesuai dengan modal, tujuan, serta potensi pasar. Selanjutnya, peran bisnis dalam perekonomian. Dalam kehidupan modern, keberadaan dunia usaha menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial. Setiap aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari peran dunia usaha, baik skala kecil maupun besar. Bisnis bukan hanya sebagai penggerak roda ekonomi, tetapi juga menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Peran bisnis dalam perekonomian. Pertama, kontribusi bisnis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai motor penggerak ekonomi, dunia usaha berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) sebuah negara. Ketika aktivitas bisnis berjalan lancar, maka akan terjadi peningkatan produksi barang dan jasa yang secara langsung memengaruhi nilai PDB. Kedua, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Bisnis memegang peranan penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Setiap usaha yang dijalankan, baik dalam bentuk usaha mikro, kecil, menengah maupun perusahaan besar, memerlukan sumber daya manusia untuk menjalankan operasionalnya. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aktivitas bisnis tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Berbagai produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha membantu memenuhi kebutuhan dasar maupun sekunder manusia. Keempat, mendorong pemerataan ekonomi. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat signifikan dalam pemerataan pendapatan dan pembangunan ekonomi. UMKM tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang belum tersentuh oleh perusahaan besar. Keberadaan UMKM membantu masyarakat lokal memperoleh penghasilan serta mengurangi ketimpangan antar daerah. Adalah jaringan organisasi, pelanggan, pemasok, distributor, pesaing, dan pihak lain yang saling terhubung dan berinteraksi untuk menciptakan dan bertukar nilai secara kolektif. Ekosistem bisnis yang kuat memungkinkan kolaborasi,
mendorong inovasi, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing seluruh anggotanya. Elemen kunci ekosistem bisnis. 1. Jaringan dinamis. Organisasi-organisasi ini saling berinteraksi dan beradaptasi, menciptakan hubungan yang terus berkembang. 2. Nilai bersama. Para anggota ekosistem bertujuan untuk menciptakan dan bertukar nilai secara kolektif, bukan hanya untuk diri sendiri. 3. Kolaborasi dan kompetisi. Anggota ekosistem dapat bersaing, tetapi juga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, misalnya dalam inovasi atau perluasan pasar. 4. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Anggota harus mampu berubah dan menyesuaikan diri dengan tren dan kondisi pasar yang terus berubah. Manfaat ekosistem bisnis. 1. Inovasi yang lebih cepat. Kolaborasi antar anggota mempercepat terciptanya ide dan solusi baru. 2. Perluasan pasar. Jaringan yang kuat membantu setiap bisnis untuk menjangkau pelanggan baru dan pasar yang lebih luas. 3. Peningkatan keunggulan kompetitif. Kekuatan kolektif ekosistem memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan kinerja individu. 4. Pembelajaran dan pertumbuhan. Anggota dapat berbagi wawasan dan keterampilan, terutama bermanfaat bagi startup dan bisnis pemula. Contoh ekosistem bisnis. 1. Bisnis skincare lokal. Melibatkan supplier bahan baku, jasa pengemasan, platform distribusi, penyedia logistik, dan komunitas pelanggan yang menjadi pendukung merek, semuanya saling terkait untuk mengembangkan bisnis. 2. Ekosistem platform digital. Contoh seperti platform e-commerce atau media sosial yang menyediakan alat dan saluran bagi para pemasok, penjual, untuk menjangkau pelanggan, serta bagi pembeli untuk mendapatkan berbagai pilihan produk. Tantangan unik bisnis meliputi persaingan global dan digitalisasi yang mengharuskan inovasi berkelanjutan, perubahan perilaku konsumen yang menuntut ekspektasi tinggi, keamanan siber, ketidakpastian regulasi, serta keterbatasan modal dan manajemen keuangan yang kurang terstruktur. Selain itu, tantangan unik dapat juga berasal dari perbedaan budaya dan infrastruktur yang tidak memadai dalam bisnis internasional dan lokal. Tantangan umum di era digital. 1. Perkembangan teknologi yang pesat. 2. Persaingan yang ketat. 3. Perubahan perilaku konsumen. 4. Keamanan dan privasi data. Tantangan dalam manajemen bisnis. 1. Manajemen keuangan. 2. Sumber daya manusia, talenta. Tantangan dalam bisnis internasional dan lokal. 1. Perbedaan budaya. 2. Kesimpulannya, secara keseluruhan, bisnis adalah tulang punggung perekonomian dan memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat. Bisnis yang bertanggung jawab dan beretika tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan kemajuan ekonomi secara berkelanjutan. Terima kasih.